Investasi dan pasar modal Indonesia. Seorang investor dapat dikatakan sebagai pemilik perusahaan jika memiliki saham. Jika perusahaan mengeluarkan satu kelas saham saja, disebut dengan saham biasa atau common stock. Akan tetapi, jika perusahaan ingin menarik investor potensial, maka akan menerbitkan jenis saham lainnya, yaitu saham preference atau preference stock. Kedua jenis saham tersebut memiliki karakteristik masing-masing serta memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dalam berinvestasi saham, investor dalam menggunakan dua alat analisis untuk mengevaluasi dan memutuskan saham. Perusahaan manakah yang layak untuk diinvestasikan? Alat analisis tersebut yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Kedua alat analisis tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu membantu investor menganalisis saham dan memprediksi keuntungan maupun resiko di masa depan. Meskipun memiliki fungsi yang sama, tetapi kedua alat analisis tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Apa itu saham? Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Beberapa keuntungan bagi pihak yang memiliki saham, yaitu memperoleh dividen yang diberikan pada akhir tahun dan memperoleh capital gain atau keuntungan yang didapat akibat membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga yang lebih tinggi. Hak hukum dan fasilitas pemegang saham. 1. Kendali atas perusahaan. Pemegang saham biasa suatu perusahaan berhak memilih para direkturnya. Selanjutnya, memilih pengurus yang akan mengelola usaha. Dalam suatu perusahaan kecil, pemegang saham utama umumnya juga sebagai presiden dan ketua dewan direksi. 2. Hak preemptif. Pemegang saham biasa seringkali memiliki hak yang disebut hak preemptif atau preemptive right untuk membeli setiap tambahan saham yang dijual oleh perusahaan. Hak preemptif merupakan suatu ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang saham. A. Mencegah manajemen suatu perusahaan menerbitkan saham tambahan dalam jumlah besar dan membeli sendiri saham-saham tersebut. B. Melindungi pemegang saham dari pendulisian nilai. Jadi, menjual saham biasa dengan harga di bawah nilai pasar akan mendulisi harganya dan memindahkan kekayaan pemegang saham saat ini. Jenis-jenis saham. 1. Berdasarkan cara pelariannya. Break stock, saham yang tidak ditulis nama dari pemiliknya, tujuannya supaya mudah untuk dipindahkan dari investor ke investor lainnya. Registered stock. Registered stock, saham yang ditulis nama siapa pemilik dari saham tersebut, yang dimana cara untuk peralihannya harus melalui cara untuk prosedur tertentu. 2. Berdasarkan kemampuan hak klaim. Saham biasa atau common stock. Saham biasa merupakan pemilik sebenarnya dari perusahaan. Mereka menanggung resiko dan mendapatkan keuntungan. Pada saat kondisi perusahaan jelek, mereka tidak menerima dividen, dan sebaliknya, pada saat perusahaan baik, mereka dapat memperoleh dividen yang lebih besar, bahkan saham bonus. Pemegang saham biasa ini memiliki hak suara dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, dan ikut menentukan kebijakan perusahaan. Jika perusahaan diekodasi, pemegang saham biasa akan membagi sisa aset perusahaan setelah dikurangi bagian pemegang saham preference. Biasa. Meskipun sebagian besar perusahaan hanya memiliki satu jenis saham biasa, terkadang digunakan saham terklarifikasi atau classified stock untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus. Biasanya ketika digunakan klarifikasi khusus, satu jenis akan disebut kelas A dan valuasi saham biasa. Saham biasa mencerminkan andil kepemilikan dalam suatu perusahaan. Fitur saham yaitu saham biasa memberikan hak atas dividen kepada pemiliknya, tetapi hanya jika perusahaan memiliki laba yang cukup untuk membayar dividen dan manajemen memilih untuk membayarkan dividen daripada mempertahankan investigasi kembali ke seluruh laba. Jika obligasi memiliki janji untuk membayar bunga, saham biasa tidak memberikan janji seperti itu. Jika Anda memiliki saham, Anda dapat berharap dan menerima dividen, tetapi
harapan tersebut pada kenyataannya tidak terjadi. Yang kedua, saham dapat dijual dan harapannya dengan harga-harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Jika saham ternyata dijual pada harga di atas harga belinya, maka investor akan menerima keuntungan modal atau capital gain. Biasanya, ketika membeli saham biasa, seseorang berharap akan menerima keuntungan modal karena jika tidak, ia akan membeli saham tersebut. Namun, pada kenyataannya ia bisa saja mendapatkan kerugian modal, bukan keuntungan modal. Definisi istilah-istilah modal valuasi saham. Istilah DT adalah dividen yang diharapkan akan diterima oleh para pemegang saham pada akhir tahun ke T. Istilah harga pasar adalah aktual saham hari ini, harga di mana saham dijual di pasaran. Istilah nilai intrinsik adalah harga saham yang diharapkan pada akhir setiap tahun ke T. Istilah tingkat pertumbuhan adalah tingkat pertumbuhan dividen per lembar saham yang diharapkan. Istilah tingkat pengembalian yang diminta adalah tingkat minimum pengembalian atas suatu saham biasa yang dianggap dapat diterima oleh pemegang saham. Istilah tingkat pengembalian yang diharapkan adalah tingkat pengembalian atas saham yang biasa yang diharapkan akan diterima oleh pemegang saham di masa depan. Istilah tingkat pengembalian aktual atau realisasi adalah tingkat pengembalian atas suatu saham biasa yang secara aktual diterima oleh pemegang saham dalam periode di masa lalu. Dividen yang diharapkan dibagi dengan harga saham. Istilah imbal hasil dividen adalah dividen yang diharapkan dibagi dengan harga saham saat ini. Istilah imbal hasil keuntungan adalah keuntungan modal sepanjang 1 tahun tertentu yang dibagi dengan harga awal. Lalu total pengambilan yang diharapkan adalah jumlah imbalan hasil yang diharapkan dari imbal hasil keuntungan modal yang diharapkan. Saham preferen atau preferred stock. 1. Memiliki berbagai tingkat, artinya dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. 2. Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan. Memiliki prioritas lebih dari saham biasa dalam hal pembagian dividen. 3. Dividen kumulatif. Bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu. 4. Konvertibilitas dapat ditukar menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Penilaian saham. 1. Nilai buku. Nilai buku merupakan nilai saham menurut pembukuan perusahaan emiten. Nilai buku per lembar saham menunjukkan aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki 1 lembar saham. Nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Perhitungan nilai buku per lembar saham untuk 2 macam kelas saham adalah sebagai berikut. A. Hitung nilai ekuitas saham preferen. B. Hitung nilai ekuitas saham biasa. Dan C. Nilai buku saham biasa dihitung dengan membagi nilai ekuitas saham biasa dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. 2. Nilai pasar. Nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham bersangkutan di pasar. Bursa terdapat 2 kondisi yang dapat mengakibatkan perubahan jumlah permintaan dan penawaran sehingga menyebabkan harga pasar saham meningkat atau menurun, yaitu A. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan harga saham naik atau turun yang berada di luar kendali perusahaan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makroekonomi, resiko sistematis, efek dari psikologi pasar dan lain-lain. B. Faktor internal, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan harga saham naik atau turun yang diakibatkan oleh kondisi perusahaan itu sendiri seperti pergantian dewan direksi, kinerja, keuangan, perusahaan, kasus hukum yang melibatkan direksi atau karyawan perusahaan, dan lain-lain. Nilai intrinsik. Nilai intrinsik disebut juga nilai fundamental atau nilai seharusnya dari suatu saham. Terdapat 2 macam analisis yang banyak digunakan untuk menentukan nilai sebenarnya dari saham adalah analis sekuritas, fundamental atau analis perusahaan, dan analis teknis. Analis fundamental menggunakan data fundamental, yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan. Sedangkan analisis teknis menggunakan
data pasar dari saham untuk menentukan nilai dari saham. 4. Pendekatan nilai sekarang. Pendekatan nilai sekarang juga disebut metode kapasitasi laba karena melibatkan proses kapasitasi nilai-nilai masa depan yang didiskontokan menjadi nilai sekarang. Jika investor percaya bahwa nilai dari perusahaan tergantung dari prospek perusahaan tersebut di masa mendatang dan prospek ini merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan aliran kas di masa depan, maka nilai perusahaan tersebut dapat ditentukan dengan mendiskontokan nilai-nilai arus kas di masa depan menjadi nilai sekarang. 5. Pendekatan PAR atau Price Earning Ratio, salah satu pendekatan yang populer menggunakan nilai earnings. Untuk mengestimasi nilai intrinsik adalah pendekatan PAR atau disebut juga dengan pendekatan earnings multiplier. PAR menunjukkan rasio dari harga saham terhadap earning. Rasio ini menunjukkan berapa besar investor menilai harga saham terhadap kelipatan dari earning. Analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisis kualitas yang menggunakan data-data fundamental dan faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan badan usaha. Data fundamental yang dimaksud adalah data keuangan, data pangsa pasar, siklus bisnis, dan sejenisnya. Sementara data faktor eksternal yang berhubungan dengan badan usaha adalah kebijakan pemerintah, tingkat bunga, inflasi, dan sejenisnya. Analisis fundamental akan menghasilkan kesimpulan apabila perusahaan saham tersebut layak dibeli atau tidak. Analisis ini memiliki horizon jangka panjang karena analisis ini menggunakan data histori dan data masa depan berupa estimasi pertumbuhan perusahaan, estimasi perusahaan ekonomi di masa mendatang.